Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah karena rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berada di sini di pertemuan yang luar biasa ini. Selawat semoga beriring tercurah kepada baginda kita Muhammad kepada kita sebagai penerus umatnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan seluruhnya, hari ini materi kita masih berkenaan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hari ini pemateri kita adalah Ibu Yeyen Nurrohmah SPD MM. Beliau sudah hadir di antara kita. Semoga apa yang dipaparkan oleh beliau bisa tertangkap, tercerna oleh kita, menjadikan ilmu dan ladang pahala kita di sekolah masing-masing. Untuk mempersingkat waktu tepat saya silakan untuk Ibu. Mangga Ibu. Iya. Terima kasih Kak Dedi ya Pak. Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa dikumpulkan dalam kegiatan pada siang hari ini. Alhamdulillah yang hadir 22 orang ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Insya Allah akan bertambah mungkin ya Pak. Insya Allah. Ya. Dalam kegiatan forum MGMP Kabupaten Bogor ya Pak. Betul. Salawat serta salam kita sanjungkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Bapak Ibu, perkenalkan saya Yeyen Nurrohmah. Saya bekerja di SMP Tel Kahfi, tepatnya di Kecamatan Cigombong. Kami memang perbatasan dengan Sukabumi, jadi ada di ujung ya, kalau dari Bogor dinas kabupaten ini benar-benar di ujung ya Pak. Ya. Insya Allah saya di amanah untuk mungkin sharing kali ya Pak. Saya jadi deg-degan ya Pak. Sama-sama deg-degan Bu. Diberi amanah untuk sharing tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang insya Allah pada tahun kemarin sekolah kami juga diamanahkan sebagai sekolah penggerak angkatan pertama, dan insya Allah untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tahun lalu juga sudah pernah kami laksanakan dengan berbagai kekurangan tentunya Pak, dan kami masih harus terus belajar sehingga mudah-mudahan dari kegiatan ini kami bisa saling belajar Pak. Mungkin nanti bisa ada masukan juga dari teman-teman semua terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Sudah saya tadi pagi ya Pak ya, sudah saya share untuk materinya. Mau saya yang share atau dari Bapak Pak mungkin? Masih di mute Pak? Ya. Oh iya betul. Mangga Ibu sudah jadi co-host. Sudah bisa. Iya. Oke, mungkin izin share screen ya Pak ya. Mangga Ibu. Saya share langsung dari ini ya Pak ya, dari Canva saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini proyek penguatan pelajar Pancasila, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita melangkah ke proyek penguatan pelajar Pancasila, Bapak Ibu, mohon maaf sebentar Pak, ini saya
kita harus memahami dulu peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke kegiatan profil pelajar Pancasila, sebaiknya kita melangkah dari langkah yang pertama. Dan ini insya Allah kalau Bapak Ibu semua sudah masuk ke dalam sekolah, sekarang IKM namanya ya Pak ya, insya Allah sudah melewati langkah-langkah ini. Mulai dari langkah pertama, sebelum ke penguatan proyek, kita harus memahami dulu garis besar tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu apa? Kemudian untuk langkah keduanya, kita memahami dulu pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka itu sendiri. Kemudian yang langkah ketiga, kita memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Nah, baru kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, Bapak Ibu, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita berada di langkah keempat. Jadi sudah 4 langkah lebih jauh ya. Dan mudah-mudahan langkah 1 sampai 3 ini sudah, karena memang sudah kita lewati. Kemudian Bapak Ibu, untuk memahami proyek penguatan pelajar Pancasila ini ada 2 pertanyaan besar yang mungkin nanti bisa kita jawab Bapak Ibu sebagai pertanyaan pemantik kita pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, apa profil pelajar Pancasila? Ini yang semestinya kita juga pahami. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diperlukan? Nah, ini 2 pertanyaan pemantik ini yang sebagai awalan bagaimana kita memahami tentang proyek itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, untuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi pendidikan Indonesia, kita tahu visinya adalah Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ini adalah visi pendidikan Indonesia. Sehingga dari visi ini diturunkan adanya profil pelajar Pancasila, ya mungkin ini salah satu misi dari visi pendidikan Indonesia, yaitu pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila? Nah, ini mungkin sudah sering kita pahami juga bersama. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang saat ini menjadi tujuan kita bersama di Kementerian Pendidikan. Ada 6 profil. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini 6 profil pelajar Pancasila ini yang akan kita kembangkan dalam visi pendidikan Indonesia pada saat ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kedua tadi, mengapa perlu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ternyata proyek ini sebagai salah satu sarana untuk mencapai profil tadi. Yang 6 profil tadi ini bisa dicapai melalui proyek-proyek yang nanti kita berikan di sekolah-sekolah kita. Dari proyek ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk nanti mengalami pengetahuan. Karena dari proyek ini nanti anak-anak diminta untuk aksi, ikut berbagai aksi. Nah, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diharapkan juga dapat menginspirasi anak-anak didik kita, bagaimana nanti anak-anak didik kita ini bisa berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian diharapkan juga menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat, yang tentunya punya kompeten, punya karakter, dan berperilaku tadi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah alasan mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diperlukan. Kemudian Bapak Ibu, ini gambaran pelaksanaan proyek. Gambaran dalam pelaksanaan proyek.
Proyek ini merupakan kegiatan kokurikuler Bapak Ibu, kokurikuler yang berbasis proyek dirancang untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter. Jadi untuk proyek ini lebih kepada karakter yang akan kita kuatkan, karakter anak-anak didik kita dari 6 profil tadi. Kemudian kapan dilaksanakannya? Nah, pelaksanaan proyek ini dilakukan secara fleksibel. Nanti dari muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan akan kita bahas di bawah nanti. Kemudian ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Jadi kalau ada kegiatan intrakurikuler itu pembelajaran JP di dalam kelas. Nah, nanti untuk proyek ini nanti dirancang terpisah. Nah, namun tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran profil proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Jadi nggak apa-apa, berbeda dengan pelajaran intrakurikuler juga nggak apa-apa. Kemudian satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat. Nanti di kegiatan proyek ini kita melibatkan masyarakat dan dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di kegiatan proyek ini kita akan menelaah tema-tema yang menantang. Jadi proyek ini nanti akan didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan, tapi dalam periode waktu yang nanti sudah kita tentukan. Nah, ini gambaran pelaksanaan proyek. Kemudian Bapak Ibu, ini ada gambaran pelaksanaan proyek. Yang pertama, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Di sini ada seorang peserta didik bernama Ningsih dari Sumbawa Barat. Dia adalah seorang peserta didik siswa SMP yang tinggalnya di daerah di Desa Nelayan Gurita. Nah, di sekolah ini gurunya ini merancang profil proyek bertopik detektif Gurita. Jadi proyek ini dirancang sesuai dengan kondisi di wilayahnya masing-masing. Nah, ternyata si Ningsih ini mengeksplorasi segala hal tentang dunia gurita, mulai dari karakteristik hidup gurita, kemudian cara hidupnya, kemudian bagaimana gurita mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di sekeliling lingkungan di desanya. Nah, ternyata ketika melakukan proyek ini, dan teman-temannya itu baru tahu bahwa gurita yang tidak laku ini biasanya hanya dibuang ke laut. Nah, dan ini sangat disayangkan sehingga dengan bimbingan gurunya, Ningsih dan teman sekelasnya ini bersama-sama mengembangkan kreasi pangan olahan gurita untuk memanfaatkan gurita yang tidak laku tadi. Nah, dari kegiatan ini, Ningsih sangat senang karena ia dan teman-temannya berkesempatan mengasah dimensi kreatif dan gotong royong melalui proyek profil pelajar Pancasila. Jadi di sini yang ditekankan adalah dimensinya kreatif dan gotong royong. Jadi dari 6 tadi dipilih kreatif dan gotong royong. Nah, di sini juga ada contoh gambaran Pak Aso, seorang pendidik di Bandung, yang beliau adalah guru SLB, mati siswanya, ternyata siswanya ini suka minum teh. Tapi ternyata siswa-siswanya ini belum bisa membuat teh sendiri. Nah, akhirnya Pak Aso ini merancang proyek profil bertema kewirausahaan dengan judul Kita Teh Manis. Akhirnya Pak Aso ini mengenalkan alat, bahan kepada anak-anak didiknya, kemudian mengajarkan cara pembuatan dan lain-lain, sehingga setelah didampingi kemudian melakukan pengulangan bagaimana anak-anaknya dididik untuk membuat teh. Nah, karena ini di sini anak-anak SLB ya. Kemudian dilakukan juga di rumah. Nah, kemudian dilakukan proyek menjual 20 gelas teh manis yang akhirnya laku terjual. Nah, ini adalah kondisi atau gambaran contoh suatu proyek itu dilaksanakan. Kemudian di sini ada siapa ini? Ini juga ada pengawas di Ternate yang ternyata juga melihat kondisi lingkungannya itu krisis terhadap air bersih. Nah, kemudian beliau dengan SD yang dibimbingnya melakukan kegiatan proyek bertopik konservasi air. Nah, dari sini
dibuatlah proyek tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, kenapa terjadinya krisis air, kemudian itu anak-anak diajak untuk nanti melakukan penghijauan dengan menanam di lereng gunung, kemudian dengan merawatnya. Maka yang ingin dikembangkan dalam tema proyek ini adalah khususnya akhlak terhadap alam, dimensi akhlak mulia yang pertama tadi. Kemudian di sini ada contoh juga Bu Rena, komite sekolah dari Surakarta, yang melihat kondisi putranya ketika di SMK tempat putranya bersekolah itu ternyata hanya 50% yang lulusan dari SMK tersebut yang belum diterima bekerja. Nah, dari sini membuat proyek bagaimana anak-anak di sekolah tersebut bisa melakukan proyek dengan tema kebekerjaan. Jadi nanti anak-anak didiknya diajak untuk mengenal dunia industri, kunjungan ke industri, ke dunia industri, kemudian nanti anak-anak itu bisa memiliki budaya kerja yang ingin mereka latih. Nah, di sini yang dikembangkan dimensi mandiri dan gotong royong. Bapak Ibu, itu adalah contoh saja gambaran-gambaran dari proyek yang dilakukan di sekolah tertentu. Nah, bagaimana dengan wajah proyek profil di sekolah kita? Nah, di sini arahannya kita jalankan proyek profil yang sesuai dengan keunikan konteks satuan pendidikan kita. Nah, dan di sini di dalam kegiatan proyek ini kita bisa membantu anak-anak didik kita untuk bertumbuh kembang menjadi pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, kemudian prinsip-prinsip proyek, prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila, holistik, menyeluruh, kontekstual, sesuai dalam dengan kehidupan nyata pada saat ini, realnya seperti apa. Kemudian kita juga mengeksplorasi bagaimana keinginan anak-anak kita, kemudian tujuan dari proyek ini apa, kemudian berpusat pada peserta didik. Ini yang juga sangat penting, berpusat pada peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, ini manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk proyek penguatan ini memberikan ruang bagi semua komunitas di dalam satuan pendidikan itu untuk mempraktikkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Untuk satuan pendidikan sendiri, ini menjadi ekosistem yang nantinya bisa terbuka untuk berpartisipasi dan terlibat dalam kemasyarakatan. Ini untuk satuan pendidikan. Kemudian untuk pendidiknya sendiri, kita akan memberi ruang untuk para pendidik kita untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para guru yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk peserta didiknya, kita juga akan memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan potensi yang ada dalam anak-anak didik kita, kemudian juga bisa memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Ini di antara tujuan dari proyek penguatan proyek pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita menyiapkan langkah selanjutnya adalah menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Setelah tadi kita memahami apa itu proyek, kemudian bagaimana melaksanakannya, tadi gambarannya seperti apa, cara memulai kita melakukan proyek, kemudian kita siapkan ekosistemnya di sekolah kita masing-masing. Nah, bagaimana menyiapkannya, Bapak Ibu? Ada budaya. Nah, budaya di sekolah di satuan pendidikan kita, budaya yang harus dipersiapkan. Budaya seperti apa sih sebenarnya yang harus kita siapkan untuk pelaksanaan proyek ini? Kemudian apa saja peran anggota komunitas satuan pendidikan? Apa saja peran kita semua dalam sekolah ini? Ini budaya yang harus dibangun ya, oleh satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu sekalian,
yang pertama adalah berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka dalam hal ini kita di sekolah, baik guru, kepala sekolah, siswa-siswa kita harus memiliki sifat berpikir terbuka, artinya tidak tertutup dengan masukan-masukan dari orang lain. Ya, kita bisa menerima saran, kritik yang membangun tentunya untuk diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, senang mempelajari hal baru. Nah, Bapak Ibu, ini budaya yang juga harus kita kembangkan di sekolah kita. Kita harus senang mempelajari hal-hal baru. Ini hal-hal baru sebenarnya. Proyek ini mungkin hal baru, atau bisa jadi bukan hal baru bagi sekolah-sekolah yang sudah sering melaksanakan kegiatan proyek ini. Maka kalau kita senang melakukannya, insya Allah kita akan lebih mudah melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek ini. Kemudian yang ketiga, budaya yang harus kita kembangkan di sekolah kita adalah budaya kolaboratif. Budaya bagaimana kita bisa saling bekerja sama antara sekolah, guru, masyarakat, orang tua. Nah, ini harus kita kembangkan sikap kolaboratif ini di satuan pendidikan kita. Kemudian Bapak Ibu, ini pertanyaannya sebenarnya untuk kita semua, apakah ketiga budaya tersebut sudah terbangun di satuan pendidikan kita? Dari tiga budaya tadi, senang belajar baru, suka dengan kolaborasi. Nah, ini apakah sudah terbangun? Kalau kemudian bagaimana mengoptimalkan pembangunan budaya tersebut? Kalau memang sudah terbangun, kita pertahankan atau kita optimalkan lebih baik lagi. Bagaimana mengoptimalkannya supaya lebih konsisten? Kemudian tentu saja mungkin ada hambatan-hambatan. Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan yang menghambat ketiga budaya tadi mungkin ada saja. Ada saja mungkin di antara kita yang juga belum bisa berpikir terbuka atau senang dengan adanya hal-hal baru, ya udahlah kita pakai cara lama aja, mungkin seperti itu. Nah, ini mungkin ada juga yang seperti itu. Tapi kalau banyak yang memiliki budaya seperti tadi, insya Allah mudah-mudahan akan mengikuti budaya yang baik tadi. Kemudian mungkin ada juga Bapak Ibu, selain tiga budaya tadi, ada budaya-budaya yang lain yang bisa mendukung juga untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian memahami peran peserta didik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga harus memahami bagaimana peran peserta didik, anak-anak kita, peran kita sebagai pendidik, dan peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek. Di sini disebutkan untuk peserta didik adalah subjek pembelajaran. Nah, berarti peran mereka adalah sebagai subjeknya. Yang diharapkan peserta didik ini nanti aktif dalam seluruh rangkaian kegiatannya. Kemudian kalau pendidik atau guru ini adalah sebagai fasilitator pembelajaran, yang juga harapannya bisa membantu peserta didik dalam mengoptimalkan proses belajarnya. Jadi artinya antara peserta didik dan pendidik juga ini berjalan beriringan. Begitu juga Bapak Ibu dengan peran satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini juga sangat berperan sebagai pendukung Bapak Ibu. Sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan yang diharapkan dapat mensponsori penyediaan sarana prasarana, fasilitas, kegiatan belajar, kegiatan proyek. Nah, ini harus disiapkan juga oleh satuan pendidikan tersebut. Jadi peran kita masing-masing, kita memiliki peran masing-masing untuk menjalankan tugas-tugas kita. Dan mudah-mudahan ini kita bisa saling satu sama lain saling memenuhi. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke gimana sih cara mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini
Yang awal, pertanyaan awal yang bisa kita pahami dulu, yaitu bagaimana tahapan perencanaan project profilnya, bagaimana sih tahapan merencanakannya, kemudian bagaimana merancangnya, merancang dan mengembangkan kegiatan project profilnya. Nah, ini dua pertanyaan pemantik ini yang bisa kita jawab, yang bisa kita pahami dalam kegiatan kita. Nah, Bapak Ibu, ini alur tahapan perencanaan. Yang pertama, Bapak Ibu membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, siapa yang membentuk tim fasilitator ini? Yang membentuk tim fasilitator ini adalah Kepala Satuan Pendidikan. Ya, Kepala Satuan Pendidikan membentuk tim fasilitator proyek. Nah, nanti tim ini berperan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Nah, kalau saat ini mungkin baru kelas 7 ya, atau untuk sekolah penggerak kelas 7 dan kelas 8. Nah, ini langkah awal Bapak Ibu. Yang pertama, kita bentuk dulu tim fasilitatornya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, kita identifikasi dulu Bapak Ibu. Nah, bagaimana nih di sekolah kita? Nah, bersama dengan kepala sekolah, bersama dengan tim fasilitator, merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kalau di sekolah kita sudah sering melaksanakan kegiatan proyek, bagaimana? Kalau belum pernah seperti apa? Atau kalau kadang-kadang seperti apa? Nah, ini nanti kesiapannya tergantung dari sekolah kita masing-masing. Nah, begitu juga kesiapan sarana dan prasarananya tentunya. Kemudian alur yang selanjutnya, yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi setelah kita mengidentifikasi latar belakang, kenapa, bagaimana kita melakukan proyek ini, nah, kita tentukan bersama tim fasilitator tadi, menentukan fokus dimensi apa nih dari profil pelajar Pancasila yang ingin kita ambil. Dari 6 profil tadi, yang di atas 6 profil pelajar Pancasila, kira-kira yang mau kita ambil untuk proyek pertama. Proyek pertama ini dimensinya apa dulu? Misalnya tadi gotong royong dulu kah? Atau mandiri dulu? Nah, ini dirapatkan bersama dengan tim fasilitator dan Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian begitu juga dengan dimensi, tema proyek, dan alokasi waktu. Alokasi waktu juga nanti dipilih nanti berdasarkan sekolah. Nah, ini berdasarkan kebutuhan sekolah. Sekolah lagi butuh apa? Apa dimensinya apa? Waktunya berapa lama nanti yang akan kita gunakan untuk kegiatan proyek ini. Nah, ini kita rancang dulu dimensi, tema, dan alokasi waktunya. Kemudian alur yang selanjutnya, yang keempat, kemudian ini kok saya nggak kelihatan ya? Dari sana kelihatan nggak, Pak? Kan Bu, kelihatan. Ada. Yang terlihat. Yang keempat apa, Bu? Ya. Menyusun modul proyek ya. Ya, nanti Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, menyusun modul proyek. Jadi tadi setelah kita menentukan tema, dimensi, dan alokasi waktu, kita menyusun modul proyek sesuai dengan tingkat kesiapan dari sekolah kita. Nah, di modul proyek ini nanti ada kita menentukan suplemennya, mulai dari tujuan proyeknya apa, kemudian mengembangkan topiknya, alurnya bagaimana, kemudian durasi proyeknya seperti apa, dan pengembangan aktivitas asesmen proyeknya bagaimana. Jadi sudah kita siapkan nih modulnya sebelum nanti kita gulirkan kepada anak-anak didik kita. Kemudian yang kelima, merancang strategi laporan hasil proyek. Nah, ini fasilitator nanti merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek dalam bentuk biasanya nanti ada rapot proyeknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perencanaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi di satuan pendidikan kita masing-masing. Jadi nanti disesuaikan, Bapak Ibu, bisa jadi antara satu sekolah dengan satu sekolah lainnya bisa jadi berbeda. Karena nanti tergantung dengan kebutuhan dari sekolah kita masing-masing. Ya. Ini pesan dari membentuk fasilitator project. Nanti tim fasilitator project ini terdiri dari siapa? Dari para pendidik, Bapak Ibu. Yang ditunjuk oleh kepala sekolah, nanti mereka yang akan berperan untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi proses project profil. Dibentuk oleh kepala sekolah, oleh kepala satuan pendidikan, dan project profil. Nanti ditentukan koordinatornya, koordinator proyeknya siapa-siapa saja. Kemudian mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan, kita identifikasi dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini nanti satuan pendidikan melakukan refleksi awal mengenai penguasaan terhadap pembelajaran berbasis proyek untuk mengidentifikasi kesiapan awal dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar. Jadi identifikasi mana kesiapan kita dalam nanti menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian tadi menentukan dimensi dan tema proyek, ada yang pertama dimensi profil pelajar Pancasila, yang 6 tadi ya Bapak Ibu. Dari dimensi ini bisa kita pilih dari 6 dimensi tadi yang mana yang mau kita kembangkan untuk anak didik kita. Kemudian tema proyek juga sudah ditetapkan oleh pemerintah, Bapak Ibu. Untuk tingkat SMP ada 7 tema proyek yang nanti bisa kita pilih dalam mengembangkan penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini Bapak Ibu tema-tema proyeknya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa dipilih oleh satuan pendidikan kita masing-masing. Yang pertama kita pilih adalah berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan ini nanti hanya peserta didik bisa memahami dampak aktivitas manusia jangka panjang maupun jangka pendek. Anak-anak didik kita bisa kita ajarkan bagaimana tentang kelangsungan kehidupan di dunia ini, bagaimana dengan lingkungan sekitarnya, membangun kesadaran mereka untuk bersikap dan berperilaku ramah terhadap lingkungan, misalnya mempelajari potensi krisis keberlanjutan. Nah, ini nanti bisa dikembangkan buat anak-anak kita. Atau bagaimana menghadapi sekolah kita, misalnya kira-kira apa nih gaya hidup berkelanjutan yang kita kembangkan untuk sekolah kita. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kearifan lokal ini terkait dengan kearifan lokal masyarakat sekitar. Jadi kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita mengeksplorasi budaya lokal masyarakat di sekitar daerah, di tempat tinggal kita. Bagaimana mengembangkan profesionalnya, mungkin nanti kita juga memberikan pemahaman kepada anak kita. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Kalau di Jawa Barat ada sistem masyarakat kampung naga. Nah, ini nanti bisa diberikan simulasi buat anak kita, atau mungkin kunjungan ke daerah sana. Nanti anak-anak mengeksplor atau meneliti bagaimana di kampung naga ini seperti penuh hormat tentang keagamaan, nilai ajaran yang diambilnya. Ini arahannya lebih Bhinneka Tunggal Ika. Bisa tentang isu-isu keberagaman di lingkungan, bagaimana cara pemecahannya. Nah, ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ini kemudian bangunlah jiwa dan raganya. Artinya peserta didik melihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang di sekitarnya. Nah, bisa yang terkait dengan masalah kesejahteraan diri, kemudian perundungan. Nah, ini bisa
kita sampaikan kepada anak-anak bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Kemudian yang terkait kalau kita sekarang di medsos, misalnya ada masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan, fisik, mental, isu narkoba, pornografi, kesehatan reproduksi, nanti ini bisa masuk ke tema bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian suara demokrasi, kalau untuk suara demokrasi ini nanti peserta didik penjelasan keterkaitan antara peran individu terhadap keberlangsungan demokrasi Pancasila. Di sini tema ini dari tema ini aktualisasi temanya sistem musyawarah yang dilakukan masyarakat adat tertentu memilih kepala desa. Nah, mungkin nanti bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita bagaimana sih memilih desa atau sekolah kita bisa masukkan ke bagaimana pemilihan ketua OSIS termasuk di dalam tema suara demokrasi bisa membangun contohnya nanti buat sederhana apa tuh bensin dari minyak, nah seperti itu. Nah ini mungkin bisa masuk ke rekayasa dan teknologi. Kemudian yang selanjutnya kewirausahaan, ini juga tema yang bisa kita ambil dari tema-tema yang ada, inti kreatif dalam budaya wirausaha, menumbuh kembangkan budaya wirausaha untuk anak-anak kita. Bagaimana mereka melihat peluang masa depan, mereka peka terhadap kebutuhan masyarakat, kemudian menjadi problem solver, kemudian menjadi tenaga kerja yang profesional nanti ke depannya. Nah, ini arahan untuk anak-anak kita. Kemudian kebekerjaan, kalau ini khusus untuk jenjang SMK ya. Kalau untuk SMP boleh tidak dilakukan. Kebekerjaan. Ya, kemudian merancang alokasi waktu proyek. Bapak Ibu, kalau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu, kalau nggak salah di situ ditetapkan 320 JP untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk merancang 322 JP-nya ini, Bapak Ibu, kita bisa melakukan di situ pilihan-pilihan, beberapa pilihan untuk melaksanakan kegiatan proyek ini. Yang pertama kita bisa melakukan sistem blok. Sistem blok ini kegiatannya kita kumpulkan jadi satu, misalnya beberapa hari sekaligus, seminggu atau 2 minggu. Atau kita juga bisa lakukan kegiatan proyek ini setiap hari di JP terakhir. Jadi Bapak Ibu ini bisa kita lakukan juga, misalnya di setiap hari Senin sampai Jumat kegiatan proyeknya di JP terakhir, setiap hari ada kegiatan proyek, ini juga bisa. Atau satu hari ini maksudnya ya, bukan satu hati Bapak Ibu. Satu hari di setiap pekan. Misalnya kalau kita belajar sampai hari Jumat, di hari Jumatnya khusus kita lakukan untuk kegiatan proyek. Nah ini juga bisa. Atau sistem blok tadi bisa digabungkan jadi satu, nanti di bulan apa misalnya selama beberapa hari. Nah, kalau di penjadwalan di buku panduannya itu bisa sampai 2 pekan atau 3 pekan tergantung dengan kebutuhan kita. Itu kemudian ini contohnya saja Bapak Ibu bagaimana kita melakukan pemetaan dimensi, tema dan alokasi waktu proyek profil. Jadi Bapak Ibu kalau di sekolah kita misalnya sekolah kita, kepala sekolah dan tim fasilitatornya memutuskan bahwa tahun ajaran ini kita akan melakukan dimensi profil pelajar Pancasila yang difokuskan adalah misalnya berdasarkan rapat bersama, ada kebinekaan global, bergotong royong, dan bernalar kritis. Nah, misalnya kita sudah menentukan dimensinya 3 dimensi ini. Nah, sementara tema proyek
yang kita pilih misalnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal dan kewirausahaan. Karena mungkin di saat gimana Bu? Halo? Masih bisa dilanjut atau gimana? Enggak Ibu, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Mungkin dikira tadi ada yang ini. Ini contoh pemetaannya, misalnya di project profil dalam 1 tahun nih Bapak Ibu, dalam 1 tahun kita akan mengadakan 3 project. Untuk dimensi yang project profil pertama ada kebinekaan global dan gotong royong, kemudian tema yang mau kita angkat kearifan lokal, alokasi waktunya 80 JP. Nanti di project profil yang kedua yang ingin kita angkat dimensinya kebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Temanya kita mau angkat Bhinneka Tunggal Ika. Oh, kayaknya untuk Bhinneka Tunggal Ika ini ada 100 JP. Nah, ini boleh. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah kita. Kemudian untuk proyek profil ketiganya, misalnya kita dimensi yang akan kita bangun bergotong royong dan bernalar kritis. Untuk temanya kewirausahaan 72 JP. Nah, ini 3 proyek ini bisa kita lakukan selama 1 tahun. Waktunya kapan? Oh, waktunya tadi sudah sesuai dengan kesepakatan dari tim fasilitator proyek dan Kepala Satuan Pendidikan. Ini contohnya saja Bapak Ibu. Kemudian ini contoh pemetaan dimensinya. Ini yang nanti untuk di modul proyeknya Bapak Ibu. Gaya hidup, di sini ada tema gaya hidup berkelanjutan, misalnya topiknya kita ambil topik sampahku tanggung jawabku. Nah, apa sih dimensi yang mau kita ambil? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian elemennya apa? Elemen profil pelajar Pancasilanya akhlak kepada alam yang ingin kita tekankan kepada anak-anak kita. Kemudian subelemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi misalnya dan menjaga lingkungan alam sekitar. Terus di sini ada targetnya apa? Target pencapaian di akhir nanti memahami konsep akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan. Nah, ini tadi masuk ke yang akhlak kepada alam. Atau kalau menjaga lingkungan sekitar, bagaimana mewujudkan rasa syukur dengan anak-anak berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada di sekitarnya misalnya. Nah, ini Bapak Ibu contoh pemetaan dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Nah, ini masih yang tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu ini mungkin rangkaian pelaksanaan yang bisa kami sharingkan kemarin di SMP Tel Kahfi untuk rangkaian pelaksanaan ketika pelaksanaan kegiatan proyek ini. Yang pertama kita lakukan adalah membuat kepanitiaan. Nah, dari kepanitiaan ini tadi mungkin ini sebutannya tim fasilitator proyek ya. Mulai dari ketua, nanti PJ-nya, kemudian sekretaris bendahara, atau kita mau memasukkan seksi-seksi apa saja nanti bisa kita masukkan di sini. Dokumentasi, perlengkapan, PJ kelas, kemudian anggota-anggotanya siapa saja. Ini nanti ada timnya khusus. Kemudian setelah itu kita buat modulnya. Tadi Bapak Ibu mulai dari penentuan tema umumnya, kita mau menentukan apa, tema spesifiknya dari tema umum apa, kemudian latar belakang tema. Kenapa sih kita milih tema itu? Apa sih yang melatar belakangnya dari kegiatan proyek yang kita angkat di sekolah kita misalnya? Kemudian tujuannya apa sih yang ingin kita bangun buat anak-anak kita? Manfaatnya, kemudian profil pelajar Pancasilanya yang ingin kita kembangkan untuk anak-anak kita apa, dan tim fasilitas proyeknya apa saja. Tim fasilitas proyeknya ini siapa saja? Maksudnya orang-orangnya nanti yang terlibat untuk kegiatan proyek ini siapa saja. Nah, ini jadwal kegiatannya Bapak Ibu. Kemarin kami di sekolah melaksanakan kegiatan proyek ini berbasis sistem blok. Jadi kami kumpulkan menjadi beberapa hari sekaligus kita buat dalam hari pertama, kedua, dan selanjutnya. Ini hari pertamanya kita adakan pembukaan dulu, kemudian tayangan video-video yang berkaitan dengan tema proyek sebagai pemantik. Nanti dibuat kelompok, kemudian menyusun konsep. Nah,
di sini dalam menyusun konsep ini kita juga memberikan ruang bagi anak-anak kita juga untuk mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Kemudian di hari kedua kita ajak anak-anak untuk menimba ilmu lewat orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, kita adakan seminar sesuai dengan tema yang sudah kita pilih. Kemudian di hari ketiga dan keempat, karena waktu itu kita memilih tema yang proyek pertama itu topik kita adalah sampahku tanggung jawabku, gaya hidup berkelanjutan. Ini hari ketiga dan keempat ini kita mengumpulkan aset dari sampah-sampah yang ada di sekolah. Kemudian kita membuat produk-produk yang bisa dijadikan yang bisa bernilai jual. Kemudian di hari kelimanya kita bikin kegiatan membuat poster, slogan, yel-yel yang berkaitan dengan produk yang mereka hasilkan. Jadi di hari kelima ini produk apa yang mereka hasilkan, mereka membuat posternya, yel-yelnya, kemudian slogan-slogannya, sehingga nanti di hari ke-6 kita buat pameran project untuk memamerkan hasil dari produk-produk yang mereka buat. Kemudian kita lakukan juga penilaian atau kita bikin reward yang bisa mengangkat mereka supaya mereka lebih senang gitu. Kemudian di hari ke-7 kita ada penutupan dan pemberian reward. Nah, ini kami melaksanakan proyek ini selama 7 hari untuk kegiatan proyek yang pertama kami kemarin tentang gaya hidup berkelanjutan. Kemudian setelah itu kami lakukan pelaporan, nanti ketua dan sekretaris dalam hal ini tim fasilitator tadi membuat laporan pertanggungjawabannya, kemudian membuat raport yang nanti bisa kita sampaikan kepada orang tua di rumah. Ini mulai dari pengumpulan LK, menilai LK-nya, kemudian membuat raport proyeknya, sampai dengan mendokumentasikan video-video hasil proyeknya. Ini rangkaian pelaksanaan yang kemarin kami laksanakan proyek yang pertama terkait dengan gaya hidup berkelanjutan. Kemudian Bapak Ibu, ini yang harus diperhatikan dalam pembuatan proyek. Yang pertama adalah voice, suara anak-anak. Kita juga sebelum melaksanakan kegiatan proyek ini kita lakukan survei, kira-kira anak-anak sukanya gimana, atau kita berikan tentang tema ini bagaimana menurut pendapat mereka. Nah, ini kita lihat juga dari hasil suara anak-anak kita. Kemudian kita berikan pilihan-pilihan, kemudian keterlibatan mereka secara aktif dan mereka melakukan refleksinya juga. Ini kemudian ini contoh raport project yang kemarin kami buat, Bapak Ibu. Ini hanya kami screenshot, mohon maaf. Jadi di sini untuk raport projectnya ini, misalnya gaya hidup berkelanjutan tentang sampahku tanggung jawabku, tadi dimensinya apa kita sebutkan, kemudian nanti bentuknya checklist-an saja Bapak Ibu, yang mana yang belum berkembang, yang mana yang mulai berkembang dari anak-anak didik kita, yang berkembang sesuai dengan harapan, kemudian sangat berkembang yang mana. Nah, ini nanti ada beberapa contoh untuk raport projectnya. Bapak Ibu, ini video yang bisa kami sampaikan kegiatan project di sekolah kami kemarin di proyek pertama tentang gaya hidup berkelanjutan, sampahku tanggung jawabku. Ini kegiatan hari pertama, kami ada sesi wawancara, jadi anak-anak kita berikan arahan untuk mewawancara lingkungan sekitar terkait dengan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah kami. Jadi mereka mencari informasi bagaimana tentang kondisi sampah yang ada di lingkungan sekitar kami.
Kemudian kami juga di kegiatan ini memberikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang nanti bisa menjadi acuan buat mereka. Ini hari kedua Bapak Ibu kita mengadakan seminar kita tentang mengenal bagaimana pembuatan ekoenzim. Ekoenzim ini dari limbah rumah tangga, limbah bekas potongan-potongan kulit-kulit buah ya, kita jadikan ekoenzim yang bisa berguna untuk kehidupan kita. Nah, ini mereka juga kita arahkan untuk presentasi kemarin dari hasil wawancara kemarin. Presentasi, mereka melakukan presentasi di kelas masing-masing bersama dengan penanggung jawab. Ya. Ini ternyata mereka lebih senang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian kita juga memberikan anak-anak kesempatan untuk membuat konsep untuk kegiatan selanjutnya. Saya besok mau apa nih? Besok mau membuat apa? Nah, ini anak-anak kita bebaskan untuk membuat konsep dari dari sampah-sampah bekas itu. Misalnya mereka kita ajak untuk berdiskusi. Kita gali juga bagaimana nanti yang mereka inginkan dari kelompok mereka masing-masing. Nah, di hari ketiga ini kita ajak anak-anak kita untuk membuat hasil karya dari tadi pengumpulan aset sudah kita lakukan di hari sebelumnya. Mereka mengumpulkan aset-aset dari botol-botol bekas, kardus bekas, atau sampah-sampah yang sudah tidak terpakai untuk digunakan memanfaatkan barang-barang bekas ini menjadi satu hal yang lebih berguna. Nah, ini hasil-hasil dari anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, ternyata ya alhamdulillah mungkin sederhana tapi mereka suka gitu dengan hasil yang mereka dapatkan ya. Mereka merasa oh ternyata saya bisa. Nah, ini ternyata bisa kita dapatkan dari mereka. Ini di hari selanjutnya kita juga mengadakan ini kreatif dan gotong royong yang ingin kita ambil dari kegiatan proyek yang kemarin. Di salah satunya kita membuat yel-yel bagaimana mereka melatih kekompakan mereka, kerjasama di antara mereka, kemudian pembuatan poster dari kemarin poster bagaimana menjaga lingkungan, mengajak kepada semuanya di lingkungan sekitar kita untuk menjaga lingkungan, bahwa sampahku ini adalah tanggung jawabku yang harus lingkungannya harus kita jaga bersama. Ini pembuatan poster di hari selanjutnya. Kemudian di hari kelima kita ada kegiatan pameran, Bapak Ibu. Kita ada kegiatan pameran dari hasil hasil kreativitas mereka kita pamerkan. Mungkin ini hanya sekedar memamerkan, tapi luar biasa. Kita memberikan reward kepada mereka dengan dipamerkannya aja mereka senang gitu hasil-hasil mereka. Nah, ini kita ajak dari Dinas Pendidikan, dalam hal ini kami undang juga pengawas pendidikan untuk ikut bersama kami melihat hasil dari karya anak-anak kami, sekaligus melakukan penjurian gitu, biar anak-anak juga senang bahwa hasil mereka dihargai oleh kita. Nah, ini penampilan yel-yelnya, ternyata mereka juga berani dalam melakukan aksi. Kemudian yang punya keahlian di bidang seninya mereka bisa tergali juga. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini salah satu proyek yang bisa kami tampilkan sebagai bahan sharing untuk kita bersama.
mungkin sampai di sini dulu. Ini ada yang selanjutnya, ini nanti terlalu lama. Nah, ini yang tadi ya. Ini yang proyek kedua, ini proyek ketiga. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Kalau untuk videonya tadi yang kedua ketiga juga sudah saya share juga untuk videonya, nanti bisa bisa disaksikan oleh Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dedi. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu paparan dari Ibu Yayan luar biasa ya. Sebetulnya kita juga udah sering praktek kali Bu ya, cuma bahasanya sekarang ya dibuat project. Betul, betul Pak. Iya, kalau di saya kan pernah ada fashion show limbah dari limbah bekas dulu fashion Iya, show. itu betul. Masuk kali ke situ ya. Masuk Pak, itu masuk banget Pak. Ya. Terus itu fashion show organik, terus melukis tong sampah dengan tema tertentu. Ya. Sebenarnya Betul, kita iya udah sebenarnya betul. ya. Cuma Iya. ini apa namanya gitu. Berarti Iya, sekarang mah tinggal bagaimana kita melakukan perekaman data, Bu ya. iya, iya. Penjadwalannya harus mulai teratur nih. Oke, boleh ada Karena tanya jawab kali Bu memang ya? benar Pak, karena memang saya yakin sebenarnya kita di sekolah itu sudah sering melakukan Pak. Iya Cuma betul. ya kalau sekarang kan dikasih tahu nih tema-temanya, jadi kita paham. Terus emang harus ada langkah-langkahnya juga gitu. Iya, Ada modulnya yang harus kita ikuti gitu. Padahal dulu-dulu juga kita pernah mungkin ya melakukan kegiatan ini. iya Tinggal betul. sekarang lebih dirapihkan mungkin secara administrasi. Tuh, administrasinya itu sekarang Bu ya. Saya harus tulis nih administrasinya nih. Terus Bu, saya mau tanya nih sedikit. Kalau di luar sana kan suka ada kayak summer task, tugas-tugas musim panas gitu ya. Kan dia di ujungnya itu nilai lulus tidak lulus. Kalau di sini ujungnya berarti yang seperti tadi Bu, yang rapot tadi Ibu ya, rapot Iya, project itu. betul Pak. Bukan lulus tidak lulus, tapi kita melihat sejauh mana karakter itu berkembang di anak-anak didik kita. Kalau Jadi yang nanti summer task maksud saya itu kan dulu itu dia kan ke lulus tidak lulus sekolah mereka kalau di luar gitu ya. ya, Kalau ya. di mereka, kalau di kita berarti di apa nih Bu? Yang tadi itu. Kalau di kita apa ya? Ya bentuk asesmennya, tapi mungkin tadi arahnya bukan untuk lulus Bukan tidak ya? lulusnya gitu. Oke, oke. Kita persilahkan dulu kita sama rekan-rekan Bu, siapa tahu ada yang mau nanya juga nih, pasti Mangga, nanya-nanya. mangga, mangga. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang punya pertanyaan, unek-unek mangga, ayo kita saling share. Mumpung masih ada Ibu Yayen. Pak Hedi, saya duluan ya. Oke, Bu, siap. Bu Yeyen, mau Mangga, mangga. tanya nih, itu ya yang tadi tuh kan gaya hidup berkelanjutan ya. Nah, itu tadi kok saya lihat itu mengolah barang-barang apa dari sampah ya. Nah, itu kalau misalnya ada yang anak-anak sebagian yang mengolah sampah organik, mengolah sampah anorganik, nah itu berbeda, itu bagaimana Pak Bu Yeyen? Tapi karena tadi saya lihat kok sama semua gitu, apa dibebaskan, apa kita yang tentukan atau bagaimana Bu? Nggak apa-apa Ibu, ini memang lebih ke arah keinginan anak sih ya. Kalau kita anak-anak ini mau mengolah organik apa anorganik. Nanti kita kalau itu tadi kan melakukan apa yang ekoenzim itu yang organik itu ya. Itu kita memberikan pengetahuan bahwa sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah bekas makanan kita juga ternyata bisa berhasil guna gitu. Maksudnya bisa menghasilkan juga kalau kita olah lagi gitu. Itu sekedar ini aja. Nah, untuk tadi kegiatan anak-anak kita, anak-anak di sini, ini memang kami bikin kelompok Ibu. Ada yang mengolah yang organik, ada yang mengolah anorganik. Jadi kita berikan juga kebebasan mereka kira-kira mau mengolah yang mana. Boleh Ibu, boleh. Iya. Kemudian nanya lagi nih Bu Yeyen, kalau misalnya untuk apa pemantiknya itu kira-kira videonya berarti tentang pengelolaan sampah ya? Ya. Pemantik video untuk pemantiknya. ya.
Terima kasih, Bu. Jadi untuk kemarin yang gaya hidup berkelanjutan, untuk sampahku tanggung jawabku, video pemantik yang kami berikan itu mulai dari video-video permasalahan secara global, Ibu. Jadi bagaimana sih kondisi sampah dunia saat ini? Bagaimana kemudian kita turunkan lagi, oh ini loh kondisi sampah di dunia kita. Kemudian kita turunkan bagaimana di negeri kita. Itu video-videonya kita cari dulu, Ibu, yang bisa untuk membangun pemantik anak-anak kita. Dari secara global dunia tadi kita turunkan untuk lingkungan di negara kita seperti apa. Oh, ternyata sampah di negara kita sudah sampai segunung segini gitu. Kemudian kita berikan juga pemahaman kepada mereka bagaimana kita menangani sampah-sampah ini jika terus berlanjut di kehidupan kita buat anak-anak cucu kita ke depan, ya mungkin bumi kita ini akan tertutup dengan sampah. Nah, ini kan mengajak mereka untuk juga ikut berpikir ya. Kemudian kita juga arahkan, nah bagaimana dengan lingkungan kita? Kan tidak mungkin kita memecahkan masalah, tapi sebenarnya di lingkungan kita juga penuh dengan sampah misalnya. Nah, kita mulai dari lingkungan terdekat kita. Nah, itu video-videonya kami ambil dari YouTube, Ibu. Kita jadi cari-cari video-video yang terkait dengan sampah, mulai dari kondisi permasalahan sampah di dunia, di Indonesia, bahkan di lingkungan sekitar kita. Begitu, Ibu. Terima kasih ya, Bu Yayan. Iya, sama-sama, Ibu. Mangga, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, mangga? Selain Bu Hartini. Kok saya nggak bisa lihat Bu Hartini ya tadi? Saya ini Bu Okem. Oh iya, nggak kelihatan, Mbak. Berarti yang penting sekarang administrasinya ya, Bu, iya. Ya itu emang yang bukan suka sih, sering banget, sering alfa gitu. Iya. Kita ada Bu Herna mungkin, Pak, yang resen. Mangga Bu Herna. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, tadi sangat menarik ya video dan materi yang Ibu sampaikan. Yang ingin saya tanyakan, itu tadi kan Ibu sistemnya tuh blok ya, Bu, di sekolah Ibu. Berarti ngambil apa? Berarti ya, Bu. Nah, itu durasi di hari pertama dan hari berikutnya itu siswa melakukan aktivitas itu apakah dari pagi, berapa jam gitu ya? Apa dari pagi ini sudah masuk untuk alokasinya seperti apa ya, Bu? Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih, Ibu. Itu kan nanti kita hitung dulu, Ibu. Dari 320 JP itu misalnya kita bagi untuk gaya hidup berkelanjutan tadi 100 JP misalnya ya. Nah, 100 JP ini kira-kira kalau 100 JP ya kita hitung aja kira-kira kalau kita kumpulkan setiap hari itu kita kumpulkan tiap hari itu kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa. Sudah tentu kami menggunakan jam pembelajaran di sekolah ya seperti biasa. Jadi dari 100 JP itu kira-kira berapa hari nih keperluan untuk melaksanakan proyek ini. Seperti itu, Ibu. Karena nanti bisa berbeda-beda, Ibu. Misalnya, sepertinya proyek ini di sekolah kami butuh waktu lebih, atau proyek ini mah waktunya cuma segini gitu. Nanti proyek lain yang waktunya lebih panjang. Nah, itu tergantung dari kondisi sekolah kita. Kira-kira kita membutuhkan proyek ini untuk berapa lama. Seperti itu, Ibu Herna. Bu Yayan, satu lagi ya dari saya nih. Mangga. Masih penasaran tadi dengan yang sampah organik itu ya. Tadi kan Bu Yayan memilih ekoenzim ya. Iya. Nah, ekoenzim. Sedangkan kan waktu proyeknya yang di blok itu hanya 1 minggu. Itu bagaimana? Ekoenzim kan
eh, lama ya Bu, lumayan Iya, lama gitu. iya. Nah, itu bagaimana? Apakah dia bisa sudah masuk penilaian atau belum gitu? Nah, itu bagaimana Bu penilaiannya kalau misalnya sudah lebih dari 1 minggu gitu Bu? Iya. Ya. Jadi kalau kemarin itu untuk ekoenzimnya kita melakukan kegiatan pemberian pemahaman saja, Ibu. Jadi kita mendatangkan ahlinya bahwa ada loh sampah-sampah yang bisa didaur ulang menjadi satu yang bermanfaat. Kemudian itu prakteknya secara secara langsung gitu Bu, bukan praktek anak-anak praktek masing-masing enggak, tapi lebih ke arah pengetahuan secara umum bahwa oh ini sampah ada yang bisa kita gunakan untuk ekoenzim tadi ya, untuk hal-hal yang lebih bermanfaat yang nanti hasilnya menjadi ya seperti model minyak gitu ya Bu ya, yang nanti bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini memang untuk pembuat jadi kemarin kita hanya apa ya artinya hanya mempraktekkan cara pembuatannya saja. Kita praktekkan cara pembuatannya, kemudian karena ini prosesnya sampai 3 bulan ya kalau nggak salah untuk menjadi ekoenzimnya ya, itu kita biarkan dan kita tidak melakukan penilaian di kegiatan ini Bu, karena memang ini lama ya untuk ininya apa produk jadinya gitu, lama sekali. Tapi nanti bisa kita sampaikan ke anak-anak nih hasilnya nih setelah 3 bulan kemudian misalnya. Tapi tetap dilakukan ya Bu ya? Iya, tetap dilakukan. Kalau itu praktek secara massal aja supaya anak-anak tahu cara membuat ekoenzim nih seperti ini. Oh iya, ya, makasih Bu. Iya Ibu. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya lagi? Ayo silahkan. Mangga Bapak Ibu. Sebetulnya masih kayak sih ingin bertanya Bu. Ya, pasti ingin bertanya, cuma bingung dia mau nanya takut aduh. Jadi panjang Bapak sharing aja. Bapak Ibu, ayo, masih ada? Silakan Bapak Ibu. Boleh Bu, saya yang bertanya nih. Mangga Pak, biar rame. Biar rame. Kalau saya kan mapelnya bahasa Inggris Bu. Ya. Saya kan arahannya inginnya ke retensi ingatan ya sebetulnya, kalau saya mah bukan di pengalaman. Kira-kira kalau misalnya dipraktekkan di profil ini gimana Bu? Untuk dipraktekkan untuk membuat sebuah projectnya dapat, retensinya dapat gitu, gimana Bu? Itu kalau project pelajaran kali ya Pak ya? Enggak, jadi gini Bu, saya ingin project saya bergabung dengan retensi anak gitu. Kalau misalkan saya ingin proyeknya drama dan sebagainya kan terlalu tinggi kalau buat di sekolah saya ya gitu. Kira-kira yang sederhana apa ya Bu ya? Menulis mungkin Pak. Memang basicnya harus vocab sih Bu ya kalau bahasa Inggris Pak ya. Iya. Tapi kan Pak sebenarnya proyek ini tidak berkaitan dengan mata pelajaran Pak. Ya betul. Tapi saya ingin anak-anak saya retensinya tinggi, jadi bukan hanya proyek yang dapat gitu. Iya, berarti nanti ini aja Pak, presentasinya pakai bahasa Inggris Pak. Bisa nggak Pak? Bisa aja Bu. Kalau tadi kan ada misalnya anak-anak itu di hari ke-2 ini mempresentasikan hasil wawancara tuh. Nah nanti bisa kita sisipkan anak-anak kita untuk supaya bahasa Inggrisnya juga terlatih. Mereka mempresentasikan dengan bahasa Inggris mungkin beberapa kata, nah itu juga boleh nanti diselipkan seperti itu. Tuh, kalau saya sih pernah coba juga seperti itu ya, alhamdulillah 1-2 kata muncul. Alhamdulillah Pak. Enggak 1-2 orang, 1-2 kata, alhamdulillah. Tapi ada sih yang memang luar biasa juga ada. Kalau bahasa asing ya memang
ini ya Pak, anak-anak itu butuh latihan Iya. terus-menerus gitu. Kalau di proyeknya sih luar biasa Bu, memang hasilnya baik ya. Nah, pas giliran di presentasinya ini diwujudkan dalam bahasa Inggris, malah set ngerem. Proyeknya oke. Iya. Atau dari yang kalau bahasa Inggris itu ada teks prosedur ya. Prosedur, iya. Biasanya di sana Bu kita nyimpennya. Itu kayaknya anak-anak bisa lebih mudah tuh. Iya Bu, buatnya bisa, segala presentasi bingung. Iya. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Enggak? Kalau nggak ada, sudahan nih. Wah, kayaknya sepi Bu, apa pingsan semua? Iya, sholat semua kali Pak. Ini udah Bisa jadi azan Bu, ini iya betul. asar ya. Saya aja belum sholat berarti sebenarnya. Iya sama Pak. Ini, Bu. Mangga Ibu. Oke, Bu Yayan, seperti kalau misalnya nggak ada yang tanya, mungkin nanti di bagian share materi aja kali ya, Mangga. biar bisa banyak yang dipelajari oleh rekan-rekan kita. Iya, siap. Oke, kita closing aja kali Bu ya. Mangga Pak. Oke. Baiklah Bapak Ibu, demikian paparan dari Ibu Yeyen Nurrohmah SPD MM. Beliau luar biasa ya untuk kegiatan proyek ini, bisa kita jadikan contoh. Sebetulnya mungkin banyak juga yang sudah kita lakukan yang sama dengan yang dilakukan Ibu Yeyen, hanya mungkin kita penamaannya dan administrasinya mungkin yang belum ada. Berarti mulai sekarang kita ingat administrasinya. Oke, Bu Yeyen, materinya luar biasa, menarik banget. Terima kasih atas paparan materinya. Sama-sama, mohon maaf belum bisa optimal nih Pak. Sudah optimal Ibu, terima kasih. Baik, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita foto dulu Ibu ya sebentar ya. Kita foto dulu ya sebentar. Oh iya, mangga Pak. Bentar, mana ini? Oke, Bapak Ibu mangga dibuka kameranya. Kita foto. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Page pertama kita foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Page yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Yeyen, terima kasih banyak. Sama-sama Bapak, terima kasih. Sebagai ilmunya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Baik Bapak Ibu, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu, boleh lihat.